Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga di triwulan yang keempat di tahun 2023. Satu pelajaran yang sangat indah, yang penting bagi kita dengan judul Panggilan Allah untuk Misi. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh pemirsa dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Panggilan Allah untuk misi. Ayat inti atau ayat hafalan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, misi Allah adalah daya dorong untuk semua bentuk misi lainnya jika ingin berhasil. Fokus pada pekan ini adalah panggilan umat manusia untuk bermitra dengan Allah dalam membagikan kasih-Nya kepada dunia yang lebih luas. Alkitab memiliki banyak cerita dan ayat-ayat yang menjelaskan panggilan aktif Allah kepada manusia sebagai mitranya untuk berbagi dalam berkat-berkat yang Ia ingin dialami oleh semua manusia. Mari kita lihat akan pelajaran ini selengkapnya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Pindah dari Zona Nyaman Kita. Agar dapat menjangkau orang lain, Allah bermaksud supaya kita berpindah dari zona nyaman kita. Kerinduan untuk tetap bersama-sama dengan orang-orang yang sepaham dengan kita, satu suku, dan pergaulan sosial yang sejenis dapat menuntun kita pada cinta diri dan bahkan pada kejahatan. Pelajaran berharga dari kisah Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9, adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari nama. Mereka berencana untuk membuat sebuah bangunan yang bisa diingat, sebuah kota dan sebuah menara yang belum pernah ada di dunia ini. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Yang kedua, cinta diri. Orang-orang ini ingin membangun menara tersebut supaya mereka tidak tersebar di seluruh bumi. Mereka mau berkumpul bersama untuk alasan cinta diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, tidak percaya. Mereka bermaksud untuk membangun apa yang mereka anggap aman daripada percaya pada firman Allah. Saudara, betapa sering orang-orang zaman ini berusaha melakukan hal yang sama. Tidak peduli apakah melalui politik, seni, bisnis, bahkan melalui agama. Ada di antara mereka yang ingin membuat nama mereka besar bagi diri mereka sendiri. Apapun motif utama para pembangun Menara Babel, Allah mengetahui bahwa tujuan-tujuan mereka tidaklah murni, tetapi diisi dengan ambisi diri. Itulah sebabnya Allah mencegah mereka untuk mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan. Marilah kita keluar dari zona nyaman kita untuk melaksanakan misi Allah. Di pelajaran hari Senin dengan judul Menjadi Berkat bagi Seluruh Dunia. Jika Allah punya sebuah rencana bagi kita, bisa saja itu merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk meninggalkan keluarga atau orang-orang terdekat kita dan pergi ke sebuah tempat yang Dia sedang bukakan bagi kita dengan maksud agar boleh melayani Dia dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Demikian halnya yang terjadi kepada Abraham.
Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Beberapa ayat berikut ini menjelaskan bahwa Allah akan memenuhi janji yang dibuat di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 17 ayat 19, Bilangan 24 ayat 17, Yesaya 9 ayat 5, Daniel 9 ayat 24 sampai dengan 27, dan Matius 1 ayat 21. Bahwa ada seseorang yang akan datang sebagai satu jalan keluar dari masalah dosa. Jalan keluar ini yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Matius 1 ayat 21, firman Tuhan berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, kita tidak mengetahui secara pasti seberapa jauh Abraham sendiri mengetahui atau mengerti tentang bagaimana benih yang dijanjikan akan dilahirkan melalui dia. Tetapi dia tetap bergerak maju dengan iman. Ibrani 11 ayat 8 mencatat, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Melihat kepada iman Abraham, tidaklah sukar bagi kita untuk mengerti mengapa Abraham menjadi berkat bagi dunia. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Panggilan Abraham. Abraham akhirnya memasuki tanah Kanaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tetapi sejak awal banyak hal yang sepertinya tidak berjalan dengan baik bagi Abraham. Mari kita lihat. Yang pertama, orang Kanaan adalah orang kafir yang terkenal dengan kekejaman dan kekerasan mereka. Abraham butuh penguatan. Yang kedua, terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Kelaparan ini sangatlah buruk sehingga dia harus meninggalkan tempat yang Allah katakan padanya untuk menetap dan kemudian pergi ke daerah lain. Kejadian 12 ayat yang ke-10. Dan yang ketiga, Abraham di Mesir. Kejadian 12 ayat 11 sampai dengan Kejadian 13 ayat 1. Selama ia tinggal di Mesir, Abraham memberikan bukti bahwa ia tidak lepas dari kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia. Dalam menyembunyikan fakta bahwa Sarai adalah istrinya, ia telah meragukan penjagaan ilahi. Ia menunjukkan kurang iman dan keberanian yang amat sering dinyatakan dalam hidupnya. Oleh karena kurangnya iman Abraham, Sarah telah ditempatkan dalam satu bahaya yang besar. Raja Mesir setelah mendengar kabar tentang kecantikannya, memerintahkannya agar ia dibawa ke istana dengan maksud akan dijadikan istrinya. Tetapi Tuhan dalam rahmat-Nya yang besar telah melindungi Sarah dengan menyatakan hukuman terhadap seisi istana raja. Ditulis oleh hamba Tuhan Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 1 halaman 143. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun pernah mengatakan bahwa pekerjaan misi itu mudah. Dengan berdusta dan menipu, Abraham hanya membuat situasinya lebih buruk. Namun, Allah adalah Allah yang sabar dan Dia tidak membuang hambanya karena kesalahannya itu. Sungguh sangat menghibur ketika kita mengetahui bahwa terlepas dari kesalahan-kesalahan kita, jika kita berpaut kepada Tuhan dalam iman dan penyerahan, sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, maka tidak hanya kekeliruan-kekeliruan, dosa-dosa, dan kesalahan-kesalahan kita akan diampuni, tetapi juga Allah masih tetap menggunakan kita untuk melakukan pekerjaan misi. Wow, sangat luar biasa. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Gereja Mula-Mula dan Berbagai Zona Nyaman. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 4. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh.
Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Penganiayaan terhadap gereja mula-mula membuat umat percaya di Yerusalem tersebar di seluruh Yudea dan Samaria. Meskipun Tuhan tidak mendatangkan aniaya agar murid-muridnya bersaksi keluar dari wilayah zona nyaman mereka, tetapi aniaya tersebut menyebarkan murid-murid ke berbagai tempat untuk bersaksi sebagaimana yang diamanatkan Yesus dalam Kisah 1 ayat 8. Bahkan murid-murid tersebar ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dicatat dalam Kisah 8 ayat yang keempat. Kisah 11 ayat 9 mengindikasikan bahwa gereja tersebar di seluruh Venesia atau Lebanon dan Siprus. Tetapi para murid belum berada pada tahap memberitakan pekabaran Injil kepada orang lain selain daripada orang Yahudi saja. Para murid Yesus dan juga gereja mula-mula tidak memiliki tujuan untuk melihat orang di luar Yahudi sebagai jangkauan Injil, tetapi hanya orang Yahudi. Petrus, salah seorang murid Yesus dan salah satu tokoh penting di gereja mula-mula, menolak untuk membawa pekabaran Injil kepada orang bukan Yahudi. Tetapi Allah menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyamannya dan mengubah hatinya. Dia mulai belajar tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam amanat Injil dan apa yang ingin dicapai oleh kematian Yesus bagi seluruh dunia. Penglihatan Petrus saat ia di Yope dan pertemuannya dengan Cornelius, Kisah pasal 10, telah mengubah hati Petrus dan pola pikirnya. Ia keluar dari zona nyamannya. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Mulailah di tempat mana engkau berada. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa prinsip dalam kata-kata Yesus di Kisah 1 ayat 8 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kita harus menjadi saksinya di tempat di mana secara fisik kita tinggal. Hal ini bisa termasuk rumah kita, gereja kita, lingkungan tetangga kita, dan komunitas kita. Kita harus menjadi saksi. Pertama, di mana kita berada. Di area di mana Tuhan telah menempatkan kita dari mulanya, baik rumah atau tempat pekerjaan, untuk menjadi saksi kepada orang yang terdekat dengan kita. Hal ini merujuk kepada keluarga dekat, keluarga jauh, orang-orang gereja, teman kerja, tetangga, dan komunitas. Yang kedua, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, Yesus menegaskan kenyataan bahwa bersaksi itu termasuk menyeberang, melintasi batas-batasan budaya. Dimulaikan di tempat di mana kita berada, kita bisa saja dipanggil untuk berpindah ke area yang lain untuk menjangkau kelompok sosial, suku, atau agama yang berbeda. Jika kita merupakan bagian dari sebuah suku atau bahasa dari kelompok orang tertentu, mungkin mudah bagi kita untuk menjadi saksi bagi mereka karena hanya terdapat penghalang kebudayaan yang lebih kecil terhadap salib. Di beberapa tempat di dunia ini hanya terdapat satu keluarga besar atau suku yang menjadi wakil dalam membentuk satu gereja. Tetapi amanat agung Yesus memberitahukan kepada kita bahwa sebagai saksi-saksinya, keluar dari zona nyaman kita
dan menginvestasikan sumber daya kita bagi kelompok-kelompok orang seperti di atas itu adalah penting. Mereka juga membutuhkan pekabaran tentang Yesus. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang terdekat kita yang menjadi target misi kita? Ceritakan kepada mereka kabar baik tentang Yesus yang mengasihi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, agar dapat menjangkau orang lain, Allah mau supaya kita berpindah dari zona nyaman kita. Yang kedua, rencana Allah dalam panggilannya untuk kita bermaksud agar kita boleh melayani Dia dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Yang ketiga, terlepas dari kesalahan-kesalahan kita, jika kita berpaut kepada Tuhan dalam iman dan penyerahan, maka Dia akan mengampuni dan tetap menggunakan kita untuk melakukan pekerjaan misi. Yang keempat, sama seperti Petrus, kita harus mengerti makna sebenarnya yang terkandung dalam amanat Injil, sehingga kita siap untuk keluar dari zona nyaman. Yang kelima, ceritakan kepada semua orang kabar baik tentang Yesus yang mengasihi mereka. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, sungguh satu pelajaran yang sangat penting. Pekerjaan misi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya kami boleh dimampukan untuk melakukan hal tersebut. Roh Kudus urapi kami, bukan saja untuk mengerti akan firman ini, tetapi memampukan kami untuk menjalankan misi kami. Misi Tuhan yang besar, menjangkau orang-orang agar mereka pun terselamatkan. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu pelajaran yang sangat indah. Mari kita terus menggali akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.